Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, merupakan suatu anugerah yang besar kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama untuk bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam saat teduh. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sungguh nyata kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Engkau saja yang layak disembah. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan. Biarlah setiap pujian kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu.
kami sembah, sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyi dan pujian bagi Engkau saja Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kalau pada sampai saat ini kami masih boleh merasakan anugerah Tuhan. Kami masih boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang berkenan mengurapi kami semua, yang hari ini masih Engkau berikan kesempatan untuk melayani. Dan Engkau akan mengurapi seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada, yang pada saat ini mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, ibadah kami pagi hari ini merupakan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan ibadah yang boleh membawa sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh jemaat yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih dengan tetap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sudah mulai merasa jenuh. Kita bertanya, kapan masa ini akan berakhir? Saudara, saat ini saudara dan saya membutuhkan sukacita. Sukacita yang dari surga. Sukacita dari surga itu akan menguatkan kita. Mari kita akan terima sukacita dari surga itu. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita terima sukacita surga itu. Karena sukacita itu merupakan kekuatan buat jiwa letih kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga
biarlah kita semua boleh menerima sukacita itu dan menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita akan masuk dalam pembacaan responsoria yang pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-22. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Terima kasih. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat yang ke-23 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itulah firman yang menjadi kekuatan buat kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita katakan sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama, kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa pencipta langit dan bumi, yang memiliki segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan Engkau yang menciptakan kami, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kau urapi, Kau sembunyikan di balik salib Kristus Yesus sendiri, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini tema khotbah kita adalah The Power of Thanksgiving. Film The Perfect Couple, salah satu drama dari China, mengisahkan seorang suami istri, seorang suami yang menikah dengan istrinya yang saling mengasihi dan mereka saling memiliki satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki seorang anak laki-laki, bahkan mereka sangat mengasihi orang tuanya, baik itu anaknya, papanya, dan mamanya. Istri dari pria ini adalah seorang wanita yang sangat hebat. Dia sangat mengasihi suaminya. Diceritakan di awal pernikahan dari istri dan suami ini dikatakan istrinya adalah seorang wanita karir yang hebat. Tetapi setelah dia menikah, dia rela menjadi seorang ibu rumah tangga dan merawat anaknya. Sebuah gambaran keluarga yang sangat berbahagia sekali. Hingga pada akhirnya muncul seorang wanita yang cantik, yang ternyata adalah wanita itu adalah teman terdekat dari pria itu atau sang suami itu di masa mudanya. Ketika suami mulai tergoda dengan wanita itu, ada banyak hal yang terjadi di dalam hari-hari ke depan rumah tangganya. Kisahnya mirip seperti The World, The Married drakor Korea. Kalau saya melihat dari film ini, saya melihat situasi yang terjadi pada saat ini, kita bisa melihat dampak yang terjadi. Seringkali orang berkata, akhirnya kok di tengah-tengah corona ini sudah jatuh kok tertimpa tangga. Kok disuruh mengucap syukur? Kalau kita bukan orang yang mengenal Tuhan, mungkin kita berkata demikian. Kalau kita tidak mengenal kata mengucap syukur, mungkin kita akan berkata demikian. Di tengah situasi pandemi Corona COVID-19 ini ditemukan ada banyak ODP yang meningkat di kota Surabaya yang dikatakan diprediksi sama seperti Wuhan di Indonesia. Di Semarang juga meningkat dan di beberapa kota di tempat lain yang ada di Indonesia juga meningkat. Ada beberapa orang yang tidak mematuhi aturan dari PSBB masing-masing daerah mereka. Bahkan ada yang masih berkunjung ke sanak saudara mereka, bahkan ke keluarga mereka. Sepertinya wajar karena ini seperti halal bihalal Idul Fitri. Timbul banyak pertanyaan, timbul perasaan-perasaan takut dan mungkin berkata kok sepertinya tidak berakhir pada saat ini, kok masih berlanjut. Kok PSBB-nya masih terus diperlakukan? Kapan kami bisa bekerja secara normal? Kapan anak-anak bisa sekolah normal kembali? Ketika kebutuhan hidup juga makin meningkat dan ketika beberapa orang juga mengalami dampak PHK dari perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Banyak pengangguran, banyak kejahatan yang meningkat dan mereka bertanya di mana Tuhan saat ini. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kekuatan untuk kita mengucap syukur. Di dalam latar belakang firman Tuhan ini kita tahu di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Latar belakang dari nas ini dikatakan jemaat Tesalonika adalah jemaat yang hidup di kota modern, yang maju menjadi pusat pemerintahan dari Yunani Utara dan mereka menduduki tempat kedua setelah kota Athena. Sebagai kota pelabuhan, banyak hal-hal yang bersifat duniawi di dalamnya. Ada tempat hiburan malam, ada banyak hal yang menjanjikan kemewahan bagi mereka.
Jemaat di Tesalonika ini kebanyakan berasal dari kalangan orang-orang Yunani. Tetapi karena hasutan dari orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, maka Paulus tidak dapat tinggal lama di kota itu untuk mengajarkan kekristenan, baik secara benar kepada para petobat baru yang berkebangsaan Yunani tersebut. Oleh karena itu kita bisa melihat Paulus menuliskan surat pertama kepada jemaat yang di Tesalonika ini agar mereka dapat mempelajari dan memahami pengajaran dengan benar tentang mengucap syukur. Kata mengucap syukur di dalam bahasa Yunani adalah eucharisteo, yang memiliki arti yang pertama adalah to be grateful, feel thankful. Yang kedua adalah give thanks. Jadi sebuah ucapan syukur bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan di dalam mulut saja, tetapi sebuah ucapan yang berasal dari dalam hati, di mana ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani akan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kata ucapan syukur adalah ucapan syukur berasal dari hati yang tulus, yang diucapkan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Saya jadi teringat ketika GMI Jireh mengadakan aksi sosial. Kami menjumpai seorang bapak tukang becak yang sangat sederhana. Ketika mereka mendapatkan bingkisan satu orang bapak tukang becak ini, dia menampilkan wajah sukacita, rasa terima kasih, ketulusan yang luar biasa menerima kebaikan dari orang yang dia tidak kenal. Ucapan syukur, kata di dalam segala hal itu berasal dari kata enpas yang memiliki arti dalam segala hal, artinya di dalam segala situasi dan kondisi tetap mengucap syukur. Bagian yang kedua kita boleh bicara tentang the power of thanksgiving. Artinya kekuatan di dalam mengucap syukur. Mengucap syukur yang pertama adalah dengan tulus dan sepenuh hati. Sangat penting sebagai kita orang-orang percaya untuk kita mengucap syukur dengan tulus dan sepenuh hati di dalam situasi dan kondisi apapun. Apakah kita pada saat ini masih bisa berkata mengucap syukur dalam segala hal? Atau kita hanya di bibir kita berkata aku mengucap syukur seperti yang aku alami saat ini. Tapi yang ada di dalam benak kita, kita berpikir saya mengucap syukur, tapi besok di akhir bulan beras saya sudah habis. Saya harus memikirkan dana untuk SPP anak saya. Saya harus memikirkan bayar listrik. Saya harus memikirkan bayar cicilan mobil, cicilan motor. Atau mungkin cicilan untuk hutang biaya dari studi anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Saya teringat seorang penulis, seorang yang bernama Fonny Evelyn Jingga, yang saya kutip pada hari ini, dia mengatakan kata tersesat. Kalau saya berkata tersesat, saya akan berkata Tuhan, aku sudah lama tersesat, aku ingin kembali kepadamu. Dan ketika Tuhan menjawab, datanglah padaku, aku sudah lama menunggumu. Kemudian saya berkata, aku malu dan takut Tuhan. Tuhan, setiap orang pernah tersesat, tapi ada yang membedakan. Ada orang-orang yang segera berbalik dan pulang. Pada hari-hari ini, saya merasa tenang untuk banyak merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya. Ada begitu banyak kebaikan yang tidak bisa saya hitung. Betapa panjang, lebar, dan luasnya kasih setia Tuhan itu. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sedang tersesat di tengah badai kehidupan pada saat hari ini. Tapi ingat, ada satu pribadi yang menjadi nakoda di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kasih setianya tetap sama. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai masa depan. Sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu iya dan amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua kita boleh belajar. Kenapa itu menjadi sebuah kekuatan, the power of thanksgiving. Yang kedua adalah saya teringat oleh kata firman Tuhan dikatakan juga. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya teringat kata yang kedua, di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan mau hidup kita adalah mau bertobat dan tinggal diam, maka kita akan diselamatkan. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 berbunyi demikian, saya akan bacakan.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bukankah kita di dalam situasi saat ini? Kita sering merasa enggan. Kita dikatakan di sini bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang. Di situ terletak percaya dan kekuatanmu. Tapi kita berkata, Tuhan, sudah bosan, sudah jenuh. Sudah kena PSBB, kena lockdown. Harus bekerja di rumah, kesulitan yang begitu banyak. Tidak salah kalau saya cari hiburan. Salah satu saran yang luar biasa dalam perenungan yang saya baca berkata demikian. Mari kita berhenti sejenak dari media sosial. Dalam heningmu kamu bisa merasakan sekalipun tanpa melihat dan menyentuh. Ada salju yang dingin, ada embun yang menunjukkan kasih setia Tuhan. Ada awan yang menunjukkan sebentar lagi mungkin hujan. Ada hujan yang menunjukkan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan saja untuk orang yang baik saja, tetapi mungkin untuk orang yang tidak baik sekalipun, orang yang jahat sekalipun, kasih Tuhan ya dan amin. Ketika saya belajar menutup media sosial, secara khusus berita-berita yang negatif, saya berhenti membaca berita-berita yang membuat khawatir, takut, cemas. Bukan berarti saya tidak menjadi orang yang up to date dengan berita-berita yang terjadi. Tapi saya belajar di hari-hari ini, saya membaca firman Tuhan. Saya belajar berdoa adalah sebuah obat yang manjur, yang ampuh. Supaya saya terjaga dari penyakit kekhawatiran, dari penyakit ketakutan, dari penyakit kecemasan. Karena saya tahu ada banyak orang yang khawatir, yang takut, yang cemas, akhirnya jadi sakit penyakit. Dan itu akhirnya bisa mengakibatkan seseorang itu bisa meninggal dunia. Di hari-hari ini, begitu sering Tuhan membangunkan saya untuk berdoa. Seringkali saya baru bisa tertidur jam 3 dini hari. Jam 1, jam 2 adalah tempat di mana saya seringkali berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Saya jadi teringat kata Ibu Foni, Evelyn Jingga juga berkata, kenapa hujan tuh lama sekali? Tuhan, mengapa hujan belum juga reda? Tapi Tuhan menjawab, aku sedang menenun pelangi untukmu. Dan saya bertanya lagi, tapi kenapa hujannya lama sekali? Dan Tuhan menjawab, aku senang kau berteduh tenang dan berlindung dalam naunganku. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini. Kekuatan kita adalah dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Ketika mungkin kita tegar belayar, di tengah hujan yang lebat sekalipun persoalan berulang kali menghampiri kita. Ombak deras masalah begitu banyak menerjang hidup kita. Bahkan badai yang hebat, kesulitan, begitu terlalu sering berusaha menghalaukan hati kita dan menghantam kita. Tapi ada satu pribadi di tengah-tengah situasi yang ada. Tuhan Yesus adalah nakoda hidup kita. Dia adalah jurumudi kita yang tidak tertandingi. Sampai hari ini membuat kapal kita, perahu kita tetap bisa berlayar di tengah dunia ini. Ketika saya tidak bisa berdoa dan tidak bisa berkata-kata, Roh Kudus berdoa untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan untuk berkata-kata dan berdoa. Seperti janji firman Tuhan ini. Ketika kita mungkin sulit bersyukur, ketika kita mungkin sulit untuk berkata-kata baik, ketika kita sulit untuk mengucap syukur. Ada satu pribadi yang menolong kita ketika kita tidak sanggup berkata-kata. Dengan ada banyak kabar hal-hal yang tidak baik,
Saya teringat ketika saya harus kehilangan papa saya yang terkasih. Ketika saya tidak bisa berdoa dan tidak bisa berkata-kata, Roh Kudus itu mengingatkan saya di dalam doa saya secara pribadi. Di tengah-tengah perjalanan dari kampus menuju ke kota Genteng, Banyuwangi di mana saya dibesarkan. Saya teringat dari firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Ketika saya sepertinya tidak mampu, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada saya untuk saya boleh bangkit dari rasa duka cita saya, dari rasa kehilangan saya. Bahkan di dalam kondisi yang seperti itu, saya masih bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang besar di dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Di dalam buku yang luar biasa The Hiding Place yang ditulis oleh Corrie ten Boom, bercerita tentang kisah yang luar biasa betapa pentingnya kita bersyukur. Corrie dan kakaknya Betsy ditahan di kamp konsentrasi yang dinamai Ravensbrück, di mana mereka tinggal di barak yang penuh dengan kutu. Kutu di mana-mana di rambut mereka dan tubuh mereka. Suatu hari Betsy berkata kepada Corrie, mereka harus bersyukur karena kutu itu. Corrie berkata kepada Betsy, itu sudah terlalu jauh, mengapa saya harus bersyukur? Dia tidak bisa membayangkan betapa berterima kasih kepada Tuhan untuk kutu. Tetapi Betsy bersikeras mengingatkan adiknya bahwa Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Namun Corrie tidak mau bersyukur kepada Allah karena kutu itu. Tidak lama setelah itu Corrie dan Betsy menemukan kesempatan untuk boleh menemui perempuan lain di barak mereka untuk mereka bisa menyampaikan pesan Injil. Ternyata ketika mereka harus mendapatkan banyak kutu yang ada di kepala dan tubuh mereka, penjaga penjara enggan mendekati mereka di barak mereka. Sehingga mereka menjadi maksimal untuk boleh memberitakan kabar Injil. Mereka punya kebebasan yang besar untuk memberitakan kabar Injil lewat kutu yang dipakai. Mengucap syukur di dalam segala hal merupakan dasar utama untuk kita senantiasa punya hati yang tulus, yang tidak setengah-setengah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mengucap syukur juga boleh memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang punya kesesakan secara psikis. Kita tahu Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kita. Dia sudah menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan lewat mujizat memberi makan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Kita bisa melihat betapa Tuhan sudah mengenapi janji-janjinya. Pemeliharaannya ya dan amin. Lewat kesembuhan, lewat berkat, baik secara jasmani, secara materi, bahkan apapun yang dikerjakan, pengorbanan dari Tuhan Yesus itu sempurna. Ada satu kata yang luar biasa dari Martin Luther King Jr. yang berkata, if you can fly, then run. You can run, then walk. If you can, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Dalam situasi apapun, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sekali lagi saya mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Menjadi sebuah power of thanksgiving untuk kita semua pada pagi hari ini. Biarlah semuanya hanya kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, kami belajar untuk mengucap syukur pada pagi hari ini. Di tengah masa-masa kami sulit untuk mengucap syukur. Di tengah-tengah kejenuhan dan kebosanan kami. Menghadapi situasi yang sepertinya monoton, tidak ada perubahan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah tinggal diam ketika kami boleh duduk tenang berdoa di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus.
menjadi pelaku firman-Mu, untuk senantiasa mengucap syukur dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menerima berkat. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah dari Kristus Yesus, serta penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati hidupmu mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bertemu lagi di dalam Sunday News GMI Jire Semarang. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kami akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan gereja kita. Yang pertama, GMI Jire masih tetap melakukan ibadah online yang dapat diikuti di channel YouTube GMI Jire Semarang setiap hari Minggu jam 8 pagi. Informasi kedua kita adalah bahwa kegiatan perjamuan kudus untuk sementara waktu kita tunda sesuai dengan surat penggembalaan dari Bishop GMI Wilayah 2. Untuk selanjutnya, mari dalam masa pandemi ini kita mengambil waktu bersama dengan keluarga untuk berdoa bersama setiap malam jam 9. Pokok-pokok doa akan di-share setiap hari lewat grup WA GMI Jire Semarang. Untuk jemaat yang membutuhkan dukungan doa khusus dapat menghubungi nomor WA yang ada di layar. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apabila jemaat merasakan bahwa Tuhan telah menjawab doa, mari bagikan kesaksian Bapak Ibu Saudara ke WA GMI Jire supaya kita sama-sama saling memberkati melalui kesaksian ini. Kami mewakili Gembala Sidang dan segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, semakin bertambah usia, semakin bertambah pula kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudari yang ingin mendukung pelayanan gereja kami, dapat memberikan persembahannya ke rekening yang tertera di layar, atau dapat memberikan secara langsung ke gereja. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, demikian serentetan informasi kita pada hari ini. Stay at home, selalu jaga kesehatan dan Dan selalu bersyukur dan